Di sebuah kerajaan yang tak jauh dari Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada seorang raja bernama Datu Tuan. Sang raja memiliki seorang istri yang cantik dan baik hati bernama Dewi Mas. Suamiku, mari minum teh bersama selagi masih hangat. Ya, terima kasih istriku. Suamiku, kau nampak murung belakangan ini. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang mengganggu pikiranmu? Istriku, ini sungguh berat bagiku untuk mengatakannya padamu. Katakan saja suamiku, siapa tahu aku bisa mengurangi beban pikiranmu. Sebelumnya aku meminta maaf istriku. Seperti yang kau ketahui, kita telah lama berumah tangga. Namun tak jua diberi momongan. Sementara diriku kini sudah kian tua. Kita perlu penerus untuk membawa kerajaan ini agar tetap makmur. Oleh karena itu, aku meminta izinmu supaya aku diperbolehkan menikah lagi untuk memperoleh keturunan. Sungguh keputusan yang berat suamiku. Namun, jika demi negeri ini, aku harus ikhlas atas keputusan yang diambil olehmu selaku raja. Tentunya engkau telah memikirkan ini matang-matang. Aku harus mendukungmu. Terima kasih istriku, aku akan tetap memperhatikanmu. Kasih dan sayangku padamu tak akan berubah. Iya suamiku. Wahai anakku Sunggar Tutul, ayah ingin berbicara hal penting denganmu. Ada apa ayah? Apa yang ayah ingin bicarakan? Hari ini di kerajaan, aku mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Sang raja akan menikah lagi karena ingin segera mendapat keturunan. Benarkah demikian ayah? Tentu saja benar, bukankah pernikahan raja dan permaisuri sudah sangat lama, namun mereka masih belum punya keturunan. Akan tetapi, apa hubungan pernikahan raja dengan diriku, ayah? Mengapa engkau memberitahuku tentang hal ini? Aku ingin mengajukan dirimu untuk menjadi istri raja. Dengan begitu, jika kau melahirkan keturunan dari raja, kelak anakmu akan menjadi penerus untuk kerajaan ini. Dan dirimu juga akan hidup dengan berkecukupan, dengan derajat yang tinggi. Bagaimana pendapatmu? Aku akan melakukan apa yang kau mau, ayah. Aku yakin ayah lebih tahu apa yang terbaik untukku. Yang mulia raja, jika Anda berkenan, hamba ingin berbicara hal penting dengan Anda. Apa yang ingin kau bicarakan, Pati Aur? Hamba ingin membicarakan tentang pernikahan Anda yang mulia. Hamba ingin mengajukan putri hamba, Sunggar Tutul, untuk menjadi istri Anda. Putri hamba adalah seorang gadis yang cantik dan juga memiliki kepribadian yang baik yang mulia. Jika Anda berkenan, tolong pertimbangkan penawaran hamba. Engkau adalah orang kepercayaanku, wahai Pati Aur. Kurasa aku tidak perlu mempertimbangkan hal ini lama-lama. Aku mempercayaimu, dan aku akan menerima tawaranmu untuk menikah dengan putrimu. Terima kasih banyak yang mulia. Hamba akan segera menyebarkan kabar baik ini.
Hari demi hari mereka lalui bersama. Lambat laun perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Meskipun perhatian Datu Tuan semakin tercurah kepada Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tetap bersikap sabar. Ia tetap mendoakan suaminya dan semuanya agar tetap sejahtera. Tampaknya kondisi Anda semakin memprihatinkan, Yang Mulia Ratu. Sebaiknya kita segera memeriksakannya ke tabib istana. Apa yang kau katakan benar. Tolong segera panggilkan tabib istana. Izinkan hamba memeriksa Anda, Yang Mulia Ratu. Tentu, silahkan tabib. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan. Anda sedang hamil, Yang Mulia. Benarkah tabib? Aku harus segera memberitahu suamiku kabar baik ini. Yang Mulia Ratu, jika Anda berkenan, tolong izinkan hamba saja untuk pergi memberitahu Yang Mulia Raja. Sebaiknya Anda istirahat di sini. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Dayang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jika Dewi Mas melahirkan keturunan, anakku tidak akan bisa menjadi permaisuri kerajaan ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan, Ayah? Kau tampak sedang kebingungan. Tidakkah kamu merasa janggal, putriku? Dewi Mas tiba-tiba saja hamil, padahal bertahun-tahun ia sudah menikah dengan raja. Kenapa baru sekarang ia hamil setelah raja menikah denganmu? Aku mendengar rumor dari pelayan-pelayan di istana. Mungkin dia melakukan hal lain agar dia bisa hamil. Mungkin saja dia bermain dengan pria lain, atau dia pergi ke ahli sihir untuk mendapatkan keturunan. Bukankah tidak baik menuduh Ratu melakukan hal seperti itu, Ayah? Coba pikirkan saja. Bukankah itu masuk akal? Kau harus memberitahu raja tentang hal ini. Suamiku, aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa yang ingin kau katakan, Sunggar Tutul? Suamiku, ini tentang kehamilan Dewi Mas. Tidakkah kau merasa janggal? Meskipun telah bertahun-tahun menikah denganmu, baru sekarang Dewi Mas tiba-tiba hamil. Aku mendengar bahwa para pelayan mengizinkan Dewi Mas bermain dengan pria lain, atau mungkin ke ahli sihir untuk mendapatkan keturunan. Tentu ini bukan berita bagus untuk disebarkan kepada rakyat. Apa maksudnya semua ini? Benarkah seperti itu? Ada apa, suamiku? Apa yang membawamu kemari? Benarkah kau bermain dengan pria lain? Kau pergi ke ahli sihir untuk mendapatkan keturunan? Tidak, suamiku. Aku tidak. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Pengawal, bawa pergi wanita ini ke pulau terpencil.
tentu merasa sedih ia ditinggalkan sendirian di pulau kecil yang tak berpenghuni. Di pulau tersebut, Dewi Mas mencoba bertahan hidup hanya dengan memanfaatkan tanaman sayur yang ada. Hari terus berlalu, hingga pada suatu ketika, sebuah kapal berlabuh di pulau tersebut. Aku tak menyangka ada orang di pulau ini, terlebih dia adalah seorang wanita hamil. Namaku Dewi Mas, Tuan Nahkoda. Aku telah berhari-hari tinggal di sini. Sebenarnya apa yang membuatmu bisa sampai di tempat asing seperti ini? Dewi Mas menceritakan semuanya kepada Nahkoda. Dewi Mas juga meminta Nahkoda untuk bersedia mengantarkannya ke Pulau Bali. Sungguh malang nasibmu, aku turut prihatin. Aku akan membantumu ke Pulau Bali. Kebetulan aku sedang menuju ke sana. Akhirnya Nahkoda mengantarkan Dewi Mas untuk keluar dari pulau terpencil tersebut menuju ke Pulau Bali. Di Bali, Dewi Mas tinggal di sebuah gubuk kecil. Waktu terus berlalu, hingga datanglah masa melahirkannya Dewi Mas. Dewi Mas melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Anak laki-lakinya dilahirkan bersama sebilah keris. Ia diberi nama Raden Nuna Putra Janjak. Sedangkan yang perempuan lahir bersama sebuah anak panah dan diberi nama Dewi Rinjani. Waktu terus bergulir secara cepat. Tak terasa kedua bayi kembar tersebut telah tumbuh menjadi seorang pria yang gagah dan wanita yang anggun. Suatu hari, Raden Nuna Putra Janjak ingin mengetahui dirinya lebih dalam. Ia pun bertanya kepada ibunya. Ibu, bolehkah aku bertanya suatu hal? Tentu saja anakku, apa yang ingin kau tanyakan? Sebenarnya siapa ayahku, Ibu? Kenapa aku dan Dewi Rinjani terlahir tanpa ayah? Iya ibu, aku juga sudah sejak lama sangat penasaran tentang hal ini. Kenapa ibu tidak pernah menjelaskan kepada kami? Setelah mendengar pertanyaan dari kedua anaknya tersebut, Dewi Mas pun terkejut dan merasa sedih. Dewi Mas menceritakan semua kisahnya kepada kedua anaknya. Kenapa seorang raja tidak bisa bersikap adil? Dia bahkan tidak ingin mendengarkan penjelasan ibu. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu berhak mendapatkan keadilan dan kebahagiaan. Aku harus menemui ayah. Tenangkanlah dirimu, Nak. Ibu, izinkan aku untuk menyeberang menemui ayah. Aku juga ingin ikut pergi menemani Raden Nuna. Tidak, Dewi Rinjani. Sebaiknya kau tetap di rumah untuk menjaga ibu. Tetapi aku juga ingin membantu. Kau bisa membantu dengan cara tetap menjaga keselamatan ibu di sini. Kita tidak bisa meninggalkan ibu sendirian di rumah ini. Baiklah kalau begitu, aku akan tetap di sini untuk menjaga ibu. Aku mohon restui aku untuk pergi, Ibu. Ibu merestui kepergianmu, Nak. Akan tetapi, ingatlah pesan ibu. Berhati-hatilah selama perjalanan dan jagalah sikapmu. Berhari-hari Raden Nuna mengarungi lautan demi bertemu dengan ayahnya, Datu Tuan. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Nuna pun menapakkan kakinya di pelabuhan Lembar. Raden Nuna mulai menyusuri daerah itu mencari pusat kerajaan Datu Tuan. Hingga ia akhirnya tiba di kerajaan Datu Tuan. Permisi pengawal, aku hendak bertemu dengan Datu Tuan. Siapa kau? Apa urusanmu bertemu dengan Baginda Raja? Mohon maaf tuanku, aku belum bisa mengatakannya sebelum bertemu dengan Datu Tuan. Sombong sekali kau, rasa tidak bisa ditemui semaumu. Kau pikir siapa dirimu? Kesaktian para pengawal tidak sebanding dengan Raden Nuna. Semua pengawal kerajaan berhasil dikalahkan oleh Raden Nuna. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kau membuat keributan di istanaku, wahai anak muda? Sekarang kau harus menerima hasil dari apa yang telah kau perbuat. Wahai Datu Tuan. Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah!
Hentikan langkahmu. Janganlah bertarung dengannya. Jangan bertarung dengan anakmu sendiri. Anakku, jangan-jangan kau? Siapa namamu anak muda? Siapa ibumu? Perkenalkan, nama hamba adalah Raden Una, putra Janjak, putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Mas. Oh anakku, maafkan ayahmu yang tak mengenalimu. Di manakah ibumu? Apakah ia baik-baik saja? Ibu baik-baik saja yang mulia. Ibu dan saudariku Dewi Rinjani tinggal di Pulau Bali. Hantarkan ayah pergi ke sana untuk menjemput dan memohon maaf kepada mereka anakku. Tentu yang mulia. Mari kita pergi. Dewi Mas, apakah ini sungguh dirimu? Aku sungguh minta maaf kepadamu. Aku sudah bertindak semena-mena kepadamu. Hal-hal buruk yang telah dituduhkan kepadamu sesungguhnya adalah tipu daya dari Pati Aur. Ia khawatir jika kau melahirkan keturunanku Sunggar Tutul akan tersingkir. Kumohon padamu, maafkanlah kesalahan yang telah kuperbuat. Sesungguhnya aku tidak pernah merasa marah atas apa yang telah terjadi padaku, apalagi menaruh dendam kepadamu yang mulia. Sungguh mulia hatimu Dewi Mas. Dewi Rinjani, maafkanlah ayah. Karena dibutakan amarah, ayah mengambil keputusan yang telah membuat kalian semua menderita selama ini. Tentu yang mulia, ibuku tidak pernah mengajariku untuk menyimpan dendam sekecil apapun. Terima kasih anakku. Dewi Mas, jika kau berkenan, mari kita kembali ke istana untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Dengan senang hati yang mulia, aku juga ingin anak-anakku mendapat hak yang sudah sepatutnya mereka dapatkan. Bunga kesabaran hanya tumbuh di ladang bernama keyakinan. Kesabaran adalah ketika hati tidak merasa marah dan mulut tidak mengeluh terhadap apa yang sudah ditakdirkan. Maka yakinlah akan ada kemudahan setelah kesulitan yang akan membuatmu terpana hingga lupa pedihnya rasa sakit yang pernah terasa.